Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru-Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu karakter misterius dan legendaris dalam dunia Avatar, yakni Guru Lahima. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam serial animasi Avatar The Legend of Korra. Di video ini kami akan menghimpun semua informasi yang bisa kami dapatkan mengenai karakter satu ini, baik itu dari series animasi, komik, novel, dan sumber referensi lainnya. Untuk itu, mari kita bahas kisah hidup Guru Lahima, filsuf pengembara udara paling berpengaruh dalam sejarah dunia Avatar. Lahima adalah seorang guru pengembara udara dan penulis terkenal yang hidup sekitar 3.829 tahun sebelum genosida pengembara udara di kuil udara utara. Dia berhasil menemukan rahasia ketiadaan yang memungkinkannya mendapatkan kemampuan pengendalian udara untuk terbang. Pada dasarnya, hal ini menjadikan Lahima tidak terikat dengan dunia dan hidup selama 40 tahun terakhir dalam hidupnya tanpa pernah menyentuh tanah. Tulisan-tulisan dan pemikirannya sangat berpengaruh dan terus dipelajari selama ribuan tahun, termasuk oleh Zahir, pemimpin kelompok anarkis yang dikenal dengan sebutan Red Lotus. Dia dianggap sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah di dunia Avatar. Avatar Yang Chen menyebut Lahima sebagai guru paling legendaris dari para pengembara udara. Dan menurut Zahir, dia adalah pengendali udara paling bijaksana yang pernah ada. Guru Lahima lahir dan dibesarkan di kuil udara utara pada saat 4 negara belum terbentuk. Dia mulai menulis puisi tentang berbagai hal seperti naluri dan ilusi, dan memiliki satu rival dalam bidang filosofi, yaitu Guru Shoken. Sedikit penjelasan, jadi Guru Shoken ini adalah seorang guru dan filsuf yang juga hidup di masa yang sama dengan Lahima. Dikenal dengan ide-idenya yang kontroversial, Shoken tidak sepopuler Lahima baik semasa hidup maupun setelahnya. Terlepas dari itu, karya-karyanya bertahan selama ribuan tahun dan bahkan mempengaruhi setidaknya 2 avatar, yaitu Avatar Kyoshi dan Avatar Yang Chen. Kalau mau lebih jelasnya, kalian bisa baca di novel Avatar Kyoshi dan Avatar Yang Chen. Kemudian Lahima akhirnya pindah dan menjalani kehidupan seorang diri di sebuah gunung di dekat kuil udara utara. Sampai pada suatu hari Lahima berhasil menemukan rahasia ketiadaan dengan cara melepaskan keterikatan duniawinya. Di masa itu, Lahima sangat terkenal khususnya di kalangan pengembara udara. Suatu hari, seorang pengembara udara muda menggunakan tongkat glidernya untuk terbang ke sebuah gunung. Saat berhasil mendarat di dekat puncak gunung, kertas-kertas dan peralatan tulisnya berterbangan tertiup angin. Setelah berhasil mengumpulkannya, pengembara udara muda ini menyusuri jalan yang tersisa dan bertemu dengan Lahima. Ketika sang guru berdiri di sebuah tebing, melihat ke kejauhan, pengembara udara muda tersebut duduk di dekatnya dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijaksanaan sambil menuliskan jawaban-jawabannya. Guru Lahima balik bertanya dengan mengatakan, "Apa itu kebijaksanaan? Apakah itu puisi yang dituliskan di atas kertas? Apakah itu tindakan yang aku lakukan? Ataukah sebatas kata-kata yang ditiup oleh angin?" Pengembara udara muda tersebut berhenti menulis karena menyadari bahwa sang guru mulai melayang ke atas secara perlahan. Lahima akhirnya mengatakan kepadanya bahwa kebijaksanaan itu tidak berbentuk karena hanya angin yang tersisa ketika segalanya telah menghilang. Dan kemudian dia terbang ke langit. Angin yang disebabkan oleh Lahima sekali lagi menerbangkan kertas-kertas pengembara udara muda yang saat itu menyaksikannya dengan takjub. Meskipun detail kehidupan Lahima semakin menjadi misteri seiring dengan menghilangnya budaya pengembara udara dari mata dunia, namun dikatakan setelah Lahima menemukan cara untuk terbang, dia hidup selama 40 tahun tanpa menyentuh tanah.
Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pertemuan dengan pengembara udara muda tersebut merupakan momen terakhir dalam hidupnya ketika dia berdiri di atas tanah. Puisi dan tulisan Guru Lahima sangat terkenal dan kemudian disusun menjadi satu koleksi yang dikenal dengan nama Poems of Lahima atau Puisi Lahima. Buku ini juga memuat cerita tentang percakapan Lahima dengan pengembara udara muda tentang kebijaksanaan. Dia tidak hanya terkenal di kalangan pengembara udara, tetapi juga di kerajaan bumi. Dan filosofinya tetap jauh lebih populer dan terkenal dibandingkan dengan filosofi saingannya, yakni Guru Shoken. The Pearls of Lahima atau Mutiara Lahima adalah kumpulan esai yang ditulis dari generasi ke generasi guna menafsirkan ajaran-ajarannya. Avatar Yang Chen termasuk di antara mereka yang mempelajari tulisan-tulisan Guru Lahima di samping karya-karya Guru Shoken. Dan Avatar Yang Chen sangat mengagumi filosofi Lahima. Puncak gunung tempat ia tinggal diberi nama Puncak Lahima untuk menghormatinya. Dan beberapa gua yang terletak di sekitar kuil udara utara dihiasi dengan patung-patung Lahima bersama dengan para biksu berpengaruh lainnya. Puisi Lahima selamat dari perang 100 tahun setelah hampir 4000 tahun setelah kematiannya. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran tentang pencapaiannya hilang dan kehebatannya dianggap sebagai cerita dan legenda anak-anak. Bahkan Tenzin yang merupakan master pengendali udara dan sekaligus anak Avatar Aang tidak percaya pada kemampuan Lahima untuk terbang. Terlepas dari itu, karya sastra Lahima sangatlah berpengaruh bagi Zahir. Dia bahkan menggunakan puisi dan pemikiran Lahima sebagai fondasi untuk kelompok anarkisnya, yakni Red Lotus. Zahir juga percaya bahwa Lahima benar-benar telah menemukan kemampuan untuk terbang dan terinspirasi untuk memiliki kemampuan tersebut. Berikut beberapa kutipan puisi Lahima yang pernah dibaca oleh Zahir. Yang pertama, kepada beberapa penjaga White Lotus di luar selnya sebelum melarikan diri. Instinct is a lie, told by a fearful body, hoping to be wrong. Instinct is a lie, told by a fearful body, hoping to be wrong. Kedua, kepada Ikki ketika berada di Pulau Kuil Udara setelah menemukan sebuah liontin bergambar Lahima. Let go your earthly tether. Enter the void, empty, and become wind. Let go your earthly tether. Enter the void, empty, and become wind. Ketiga, ketika menjelaskan misi Red Lotus kepada Avatar Korra di hutan Shaibao. New growth cannot exist without first the destruction of the old. New growth cannot exist without first the destruction of the old. Kemudian setelah kematian Pli, Zahir dapat melepaskan ikatan duniawinya yang terakhir sekaligus mendapatkan kemampuan untuk terbang di puncak Lahima. Hal ini membuat kemampuan Guru Lahima tidak lagi dianggap sebagai legenda. Kemudian berikut beberapa fakta mengenai karakter yang satu ini. Yang pertama, Lahima adalah pengembara udara pertama dan satu-satunya dari kuil udara utara yang diperkenalkan di series animasi Avatar The Last Airbender dan The Legend of Korra. Namun untuk pengembara udara lainnya dari kuil udara utara diperkenalkan dari novel Avatar Kyoshi, Avatar Yang Chen, dan juga dari Avatar Legends The Role Playing Game. Yang kedua, dalam yoga, Lahima merupakan sebuah kekuatan supranatural yang dicapai melalui latihan spiritual yang dikenal dengan Siddhi. Latihan ini secara khusus membahas tentang mencapai kondisi nyaris tanpa bobot. Sebagaimana karakter Guru Lahima yang mampu meraih hal ini dan mendapatkan kemampuan untuk terbang. Yang ketiga, Lahima adalah orang pertama yang diketahui sebagai pengguna teknik pengendalian khusus yang membuka subbending pengendalian udara, yakni terbang. Dan yang terakhir, liontin yang ditemukan oleh Zahir bergambar Lahima
terinspirasi dari jimat Buddha Thailand. So, itu dia tadi kisah hidup dari Guru Lahima, seorang filsuf pengembara udara paling berpengaruh dalam sejarah dunia Avatar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.